Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini dimulai pada tanggal 14 November 1945 sampai 30 September 1948. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah dengan terjadinya Perjanjian Renville, di mana perjanjian ini menyebabkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin yang tidak terima melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Kubu FDR semakin kuat setelah datangnya musuh dari Uni Soviet. Aksi pemberontakan. Pertama-tama, musuh melakukan konfrontasi terhadap Kabinet Hatta, di mana mereka berusaha keras untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Aksi yang kedua yaitu dengan terjadinya insiden Delanggu di Surakarta. Insiden ini terjadi antara kubu FDR dan Tan Malaka atau Gerakan Revolusi Rakyat yang disingkat GRR. Tujuannya adalah untuk menguasai Surakarta dan menjadikan Surakarta sebagai daerah kacau atau Wild West. Markas besar PKI sendiri berada di kota Madiun. Upaya untuk mengatasinya. Presiden Soekarno melalui pidatonya mengemukakan sikap memilih kubu Soekarno-Hatta atau MUSO. 19 September 1948, Menteri Negara Sri Sultan Hamengkubuwono IX berbicara bahwa pengacau negara harus segera diberantas. Perintah ini diterjemahkan langsung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang dimana ia segera melakukan perintah dengan mengepung kota Madiun. Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah, Kolonel Sungkono dari Jawa Timur, dan pasukan Divisi 3 Siliwangi dari Jawa Barat segera mengepung kota Madiun dan sekitarnya. 30 September 1948, Madiun, Pati, dan daerah kekuasaan pemberontak berhasil direbut kembali. Musuh ditembak mati, sementara Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati di Yogyakarta. Yang kedua adalah DITII atau Darul Islam Tentara Indonesia. DITII ini terjadi di 5 wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Latar belakang pemberontakan DITII adalah untuk membentuk negara Islam dan menyingkirkan Pancasila. DITII Jawa Barat dilatar belakangi oleh Perjanjian Renville, di mana Perjanjian Renville ini memutuskan pasukan TNI harus hijrah. Namun, Kartosuwiryo menolak karena ia tidak lagi mengakui Republik Indonesia dan akhirnya ia mengemukakan bahwa Jawa Barat adalah daerah kekuasaannya. Upaya untuk mengatasi DITII Jawa Barat. 27 Agustus 1949 dilaksanakan operasi militer, namun tidak berjalan lancar karena ada campur tangan golongan politik tertentu dan kekuatan kolonialis. Lalu dilaksanakanlah Operasi Baratayuda, dan Operasi Baratayuda berhasil. 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Majalaya, Jawa Barat. 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. DITII Jawa Tengah. DITII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Namun pemberontakannya berhasil ditumpas oleh Komando Gerakan Banteng Indonesia pada Januari 1950. Lalu terjadi pemberontakan lagi di Kebumen. Pemberontakan ini didalangi oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfuz Abdul Rahman. Pemberontakan ini berhasil dihancurkan pada 1950. DITII Jawa Tengah semakin kuat dengan dilakukannya pemberontakan Batalion 462 di Kedu dan Magelang yang dilakukan oleh Divisi Diponegoro. Namun, pemberontakan ini berhasil diberantas oleh Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Lanjut ke DITII Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. DITII Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh rencana pemerintah, di mana pemerintah berencana membubarkan KGSS, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar menolak dan menuntut KGSS untuk masuk ke Brigade Hasanuddin di bawah pimpinan Kahar Muzakar.
Pemerintah menolak karena pasukan tidak memenuhi kriteria dinas militer. Namun akhirnya pemerintah mengambil sikap bijaksana, di mana pemerintah menyalurkan bekas gerilyawan ini ke CTN atau Korps Cadangan Nasional. Namun Kahar tidak menyetujui dan mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia. Lalu, pada 7 Agustus 1953, Kahar mengumumkan bahwa pasukannya merupakan bagian dari DITII Kartosuwiryo. Upaya untuk mengatasinya. Pertama, dilancarkanlah operasi militer. Dengan operasi militer tersebut, gerakan pasukan Kahar pun menyempit. Agustus 1964, didapat informasi bahwa Kahar berada di pegunungan Sulawesi Tenggara. Lalu, pada 3 Februari 1965, Kahar ditembak mati saat penggerebekan oleh pasukan militer. Dengan matinya Kahar Muzakar, Sulawesi Selatan aman dari pemberontakan. DITII Aceh. DITII Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Bereh yang merupakan mantan gubernur militer. Latar belakang pemberontakan DITII Aceh adalah dimasukkannya Aceh ke dalam karesidenan di bawah Sumatera Utara. Daud Bereh menolak dan pada tanggal 20 September 1953 ia memproklamasikan bahwa ia merupakan bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan dilakukannya kombinasi operasi militer dan musyawarah. Lalu, musyawarah disetujui oleh para tokoh dan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Hasil dari musyawarah tersebut adalah pulihnya Aceh dan Aceh kembali aman kembali. Yang ketiga adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, tanggal 23 Januari 1950. Dalang dari pemberontakan APRA ini adalah Sultan Hamid II dan ternyata dalangnya juga merupakan kolonialis Belanda. Latar belakang pemberontakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal Pasundan dan mempertahankan RIS. Bentuk pemberontakan 23 Januari 1950 di Bandung, APRA melakukan teror kepada setiap anggota TNI yang ditemui, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Anggota TNI tersebut mati di tempat. Terhitung 75 orang TNI gugur termasuk Letnan Kolonel Lembong. Pada hari itu juga, Kepala Staf Divisi Siliwangi, Letnan Kolonel Dr. Eri Sudewo, menemui Panglima Divisi C Tentara Belanda, Mayor Jenderal Engels, untuk menuntut konsinyasi bagi anggota tentara Belanda ataupun Kenil. Selanjutnya, Jenderal Engels memaksa APRA untuk meninggalkan Bandung untuk menjaga keamanan kota Bandung. Rencananya, gerakan di Jakarta ialah menangkap beberapa menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiarjo, dan pejabat serta pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Rencana jahat itu berhasil diketahui dan diambil tindakan preventif sehingga sidang kabinet ditunda. Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada 4 April 1950, akan tetapi Westerling, pemimpin APRA, berhasil melarikan diri ke luar negeri. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama adalah ketidakpuasan pasukan Andi Aziz terhadap kedatangan 1 batalion TNI di bawah pimpinan Mayor H.V. Worang yang bertujuan untuk menjaga keamanan di Makassar yang saat itu sedang dalam keadaan tidak tenang. Aksi pemberontakan Andi Aziz dimulai pada tanggal 5 April 1950, di mana Andi Aziz melakukan pemberontakan dengan cara menduduki lapangan terbang dan kantor telekomunikasi. Andi Aziz juga menyerang pos-pos militer dan menawan pejabat Panglima Tentara Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel A.Y. Mokoginta. Upaya untuk mengatasi
8 April 1950 dikeluarkanlah ultimatum di mana Andi Aziz harus segera melapor ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz terlambat melapor dan akhirnya ditangkap dan diadili. Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat diawali dengan Konferensi Meja Bundar 1949, di mana pembebasan Irian Barat ditangguhkan. Pembebasan Irian Barat oleh Indonesia dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui cara diplomasi, melalui forum PBB. Indonesia melakukan perundingan bilateral dengan Belanda 3 kali pada tahun 1950, 1952, dan 1954. Lalu dilanjutkan dengan diplomasi aktif melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi Asia Afrika mendukung, namun usahanya belum berhasil. Cara yang kedua, dengan melakukan konfrontasi politik. Yang pertama, dengan menggagalkan Uni Indo-Belanda melalui Undang-Undang 13 1956. Lalu Indonesia mendirikan pemerintahan sementara di Tidore. Dan juga Indonesia mengambil alih perusahaan Belanda. Cara yang ketiga adalah melalui konfrontasi ekonomi, di mana konfrontasi ekonomi ini diawali dengan pembatalan utang Indonesia ke Belanda. Lalu melarang maskapai Belanda untuk terbang di atas udara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah dibubarkannya perwakilan konsultan Belanda di Indonesia. Yang keempat, mengambil alih perusahaan Belanda. Dan yang kelima, memindahkan pasar komoditif dari Belanda ke tempat lain. Mengenai pembebasan Irian Barat ini, akhirnya Presiden Indonesia Soekarno berpidato di sidang PBB pada 30 September 1960. Namun, usahanya belum berhasil. Lalu, Soekarno melalui PBB mengumumkan bahwa ia akan melakukan langkah terakhirnya dengan melakukan konfrontasi militer. Setelah Indonesia melakukan konfrontasi militer, Belanda protes. Lalu, Belanda mendatangkan kapal perang Belanda ke Papua. 19 Desember 1961 terjadilah rapat besar di Yogyakarta, di mana rapat ini menghasilkan Trikora atau Trikomando Rakyat berdasarkan Kepres nomor 1 1962. Hasil dari Kepres itu dibentuklah Komando Mandala yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto melancarkan konfrontasinya dengan 3 cara. Yang pertama adalah infiltrasi, yang kedua eksploitasi, dan yang ketiga adalah konsolidasi. Hasil dari Komando Mandala tersebut, akhirnya Belanda mau berunding pada 15 Agustus 1962. Pihak Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dan pihak Belanda diwakilkan oleh Van Rooyen. Perundingan ini juga dihadiri oleh Ellsworth Bunker. Hasil dari perjanjian tersebut memutuskan bahwa Indonesia harus mengeluarkan pepera. Namun, pepera gagal dilaksanakan karena tragedi G30 SPKI, di mana Soekarno turun dari jabatannya. Namun, pepera berhasil dilakukan pada masa jabatan Soeharto. Selanjutnya, kita masuk ke Orde Baru. Orde Baru ini menyangkut beberapa faktor. Yang pertama adalah G30 September 1965. Yang kedua adalah pembubaran PKI, dan yang ketiga adalah Super Semar 1966, di mana Super Semar ini berisi penertiban keamanan. Orde Baru juga bersangkutan dengan Nawaksara yang ditolak. Nawaksara adalah laporan pertanggungjawaban dari Soekarno kepada MPR. Namun, laporan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di lapangan. Lalu, pada 20 Februari 1967, Soeharto menggantikan Soekarno. Melalui TAP MPRS, Soeharto menjadi presiden dan mulailah masa Orde Baru. Politik masa Orde Baru. Politik dalam negeri. Dalam politik dalam negeri masa Orde Baru, terjadi beberapa hal. Yang pertama adalah PKI dilarang. Yang kedua adalah penyederhanaan partai politik. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu. Yang keempat, duifungsi ABRI. Dan yang kelima,
permasyarakatan P4. Politik luar negeri. Yang pertama adalah masuknya Indonesia kembali ke dalam anggota PBB pada 28 September 1966 setelah sempat keluar pada masa kepemimpinan Soekarno. Yang kedua adalah pemulihan diplomatik. Yang ketiga adalah aktif dengan hubungan kerja regional dan internasional. Dampak dari Orde Baru adalah yang pertama, Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Yang kedua, otoriter atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai tameng. Peralihan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Peralihan ini ditandai dengan dekret presiden, di mana ini menyebabkan pertama, kembalinya Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara, dan yang kedua, pembubaran Dewan Konstitusi. Kehidupan ekonomi demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang pertama adalah ekspor atau invest merosot. Yang kedua adalah ekspor cadangan devisa. Yang ketiga adalah inflasi yang tinggi. Yang keempat, sembako yang harganya semakin tinggi. Di samping itu, kemiskinan dan kesenjangan sosial juga semakin marak. Hal ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama adalah karena Indonesia baru merdeka. Yang kedua, karena banyaknya pemberontakan. Dan yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan ekonominya sebagai berikut. Yang pertama adalah Depernas dan Bapernas. Yang kedua, program Seinering 1959 sampai 1963. Selanjutnya yang terakhir adalah proyek mercusuar, di mana proyek ini adalah proyek untuk pembangunan besar-besaran. Pada demokrasi terpimpin juga terjadi beberapa penyimpangan. Yang pertama adalah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, adanya MPR sementara. Yang ketiga, DPA sementara. Dan yang keempat, yang terakhir, pembubaran DPR. Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan, pemberontakan ini didalangi oleh Somokil, di mana dirinya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Awalnya, pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan mengirim Dr. Leimena. Namun, perundingan ini ditolak oleh Republik Maluku Selatan karena merasa kuat menghadapi Republik Indonesia Serikat. Akhirnya, pemerintah bersikap tegas dan mengirim pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pada 28 September 1950, akhirnya Somokil berhasil ditangkap, dan pada tanggal 21 April 1964, Somokil dijatuhi hukuman mati. PRRI Permesta. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta adalah dengan dibentuknya dewan-dewan di setiap wilayah di Sumatera. Dewan-dewan tersebut antara lain Dewan Banteng di Sumatera Barat oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada 20 Desember 1956. Dewan Gajah di Medan oleh Kolonel Maludin Simbolon pada 22 Desember 1956. Dan Dewan Manguni di Manado oleh Letnan Kolonel Vence Sumua pada 18 Februari 1957. Pertemuan mereka diselenggarakan di Sungai Dareh, Sumatera Barat pada tanggal 9 Januari 1958. Tujuannya adalah untuk menuju Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan akhirnya, Hussein mendirikan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi dengan Syarifuddin Prawinegara sebagai pejabat presiden, dan Permesta Perjuangan Rakyat Semesta pada hari berikutnya, dan mendukung bergabungnya dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI Permesta. Permesta berpusat di Manado dengan tokohnya adalah Letnan Kolonel Vence Sumua, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel DJ Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade. Untuk menumpas pemberontakan PRRI Permesta, dilaksanakanlah operasi gabungan, antara lain Operasi Tegas dengan sasaran Riau,
dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution. Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani. Operasi Sabta Marga dengan sasaran Sumatera Utara dipimpin oleh Brigjen Jatikus Sumo. Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo. Sementara itu, untuk menumpas pemberontakan Permesta, dilancarkan operasi gabungan dengan nama Merdeka di bawah pimpinan Letkol Rukminto Hendraningrat.